Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Komalasari dengan NIM 187215039, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Karyadi SPDMM. Yang pertama yaitu mengenai surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajak meliputi ada 4, yaitu yang pertama surat ketetapan pajak kurang bayar atau disingkat SKPKB, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar tambah, yaitu SKPKB, dan yang ketiga surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, dan yang keempat surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Kemudian menurut ketetapan pasal ayat 9 huruf B bahwa SPT yang tidak disampaikan pada waktunya terhadap ketentuan seperti ini dikarenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari penghasilan yang tidak atau kurang bayar dalam 1 tahun pajak. Kemudian, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Sedangkan SKPKBT yaitu diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Dan yang ketiga yaitu fungsi SKPKBT yaitu koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Kemudian yang kedua sarana untuk mengenakan sanksi, dan yang ketiga alat untuk menagih pajak. Di sini ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Nah, SKPLB yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. SKPLB diterbitkan untuk yang pertama, pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak atas jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, kemudian pajak penambahan nilai apabila kredit pajak lebih besar. Kemudian, fungsi SKPLB yaitu sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Dan surat ketetapan pajak nihil atau SKPN yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Kemudian surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan atau sanksi administrasi. Kemudian ada sistem self-assessment, pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Nah, sistem self-assessment merupakan penguatan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari self-assessment yang pertama yaitu kelebihannya adalah pemungutan pajak akan berjalan lebih efektif karena wajib pajak melakukan perhitungan pajak secara mandiri. Kemudian di balik kelebihan tentu ada kekurangannya ya, wajib pajak yang tidak memiliki penanggungan perpajakan tentu akan sulit untuk melakukan serangkaian prosedur. Kemudian ada dasar hukumnya. Nah, pemberlakuan self-assessment menjadi corak dan khas dari sistem pemungutan pajak di Indonesia. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang telah disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nah, selain itu, sistem pembayaran pajak ini juga diatur dalam Pasal 12 Ayat 1
Undang-Undang KUP yang menyebutkan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Alasan mengapa wajib pajak harus bayar pajak? Nah, yang pertama yaitu kewajiban bagi warga negara Indonesia. Dan yang kedua, bukti bakti pada negara. Yang ketiga, memperlancar proses bisnis. Yang keempat, pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, berkontribusi kepada negara. Kemudian pemeriksaan dan penyidikan. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data, dan atau informasi lain untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan. Kemudian pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan wajib pajak diakhiri dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaan atau LHP dan produk hukum berupa yang pertama SKPKB yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, SKPKBT Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan yang ketiga SKPN yaitu Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan yang keempat yaitu SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Tujuan pemeriksaan pajak yang pertama, SPT lebih bayar, kehilangan SPT, keterlambatan SPT, menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan kewajiban perpajakan WP tidak terpenuhi, dan menggantungkan, memperluas, atau meninggalkan. Kemudian penyidikan pajak. Nah, penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan bukti permulaan. Secara sederhana, bukti permulaan merupakan keadaan bukti atau benda yang memberikan petunjuk adanya suatu tindakan kecurangan perpajakan. Kemudian tujuan dari penyidikan yang pertama memperlancar aktivitas dalam bidang perpajakan, khususnya penerimaan pajak supaya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan yang kedua sebagai salah satu langkah dan upaya yang bertujuan untuk pemilihan kerugian terhadap pendapat negara yang berkurang. Dan yang ketiga membantu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak penyelewengan pajak beserta dengan efek gentar terhadap calon pelaku yang ingin melakukan tindakan pidana dan penyelewengan perpajakan, serta membantu untuk memberi rasa. Nah, kemudian ada dasar hukum. Nah, dasar hukum dari penyidikan ini yang pertama, Undang-Undang di nomor 6 pada tahun 1983, dan yang kedua, Undang-Undang nomor 28 pada tahun 2007, dan yang ketiga, Undang-Undang nomor 11 pada tahun 2022 mengenai cipta kerja. Pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu cara meningkatkan APBD, tapi pajak dan retribusi daerah itu harus dilaksanakan dengan benar dan adil oleh pemerintah maupun pembayar pajak. Dikenakannya sanksi terhadap orang yang menunggak atau menyalahkan aturan adalah hal yang benar, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Seperti juga dijelaskan di atas bahwa terdapat kategori-kategori atau kriteria-kriteria pajak berapa tarif pajak yang ditetapkan yang harus sesuai
tidak menjadi beban bagi pembayar pajak. Kemudian, dijelaskan juga jenis-jenis pajak apa saja yang diambil seperti pajak perhotelan, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Kemudian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan atau PBB bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Pajak bumi dan bangunan pada dasarnya diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan tentang pajak dan retribusi daerah. Kemudian menentukan perhitungan PBB. Terdapat 3 tahap yang dilakukan dalam menghitung pajak bumi dan bangunan, yaitu yang pertama menetapkan nilai jual objek pajak atau NJOP, yang kedua menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP, dan yang ketiga menghitung pajak bumi dan bangunan. Seperti pemilik properti wajib membayar PBB tiap tahun untuk memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi badan atau perseorangan, karena itu sangat penting memahami waktu pembayaran agar terhindar dari sanksi tidak membayar PBB. Tapi tidak semua bangunan menjadi objek pajak yang wajib membayar PBB. Beberapa bangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk mendapat keuangan tidak perlu membayar PBB. Selanjutnya yaitu pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai atau kita singkat dengan PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Jasa dan barang kena pajak. Yang pertama, jasa pengiriman paket, jasa biro perjalanan wisata atau jasa agen perjalanan wisata, jasa pengurusan transportasi, jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan, jasa penyelenggaraan layanan lainnya, misalnya voucher, token listrik, pulsa, dan lain-lain. Terus kemudian kosmetik dan pakaian yang dibeli di pusat perbelanjaan. Barang kebutuhan di supermarket modern, seperti perlengkapan kebersihan, pakaian, tas, sepatu, dan lainnya. Kemudian barang elektronik seperti smartphone, TV, dan masih banyak lagi. Kemudian penyaluran LPG non-subsidi. Untuk gas LPG 5,5 kilo dan 12 kg. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.